Kenapa ini ketika saya kasih masuk di mesin penghitung uang, uang itu berhenti. Baru berbunyi itu berarti artinya ada uang yang tidak sesuai dengan yang beredar di Indonesia. Sehingga saya pegang, kenapa ini teksturnya berbeda pada uang pada umumnya. Jangan-jangan ini adalah uang palsu yang sudah masuk di wilayah Mamuju Tengah. Seperti ukurannya agak berbeda pada uang asli. Kemudian kalau ketika kita terawang tidak ada gambar pahlawannya. 50.000 dulu. Setelah beberapa minggu kemudian, mungkin 1 minggu, masuk lagi uang 100.000. Kita tes juga di mesin, berbunyi uang palsu lagi. 1 minggu kemudiannya lagi, mungkin 4 hari ada lagi uang 50.000. Jadi ini tidak 200.000 tidak bersamaan. Oh, tidak dalam satu waktu berarti ya Pak? Ada tidak. 3 kali template-nya Pak? Iya, ada 3 waktu. Kayaknya itu diselipkan. Susah kami deteksi siapa yang membawa ke ini uang palsu ke kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang untuk seluruh sobat Mamuju Tengah dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami di Mateng TV, spesial program Mateng Berbicara bersama saya Arinil Hidayah. Hari ini kita dihebohkan dengan informasi yang beredar di seluruh masyarakat terkait adanya peredaran uang palsu, yang dimana itu diawali di Sulawesi Selatan, di Makassar, dimana salah satu perguruan tinggi universitas yang mencetak uang palsu begitu. Namun kita tidak akan mengulas lebih jauh bagaimana proses uang palsu itu dicetak di Makassar, tapi kita akan membincangkan lebih dalam lagi bagaimana uang palsu tersebut sudah beredar di beberapa kabupaten, khususnya di Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Dan hari ini kita sudah bersama salah satu penerima atau korban begitu ya, terkait yang menerima uang palsu tersebut, salah satu pelaku UMKM atau bisnis begitu, bisnis di Kabupaten Mamuju Tengah. Selamat siang Pak. Selamat siang Bapak Ibu. Arisandi. Betul, Arisaldi. Arisaldi. Iya. Oke. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah baik ya, sekalipun sudah kena ya kena kasus seperti ini. Uang palsu yang beredar. Palsu di Mamuju Tengah. Oke Pak, mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman di luar sana bagaimana kronologi awalnya sehingga Bapak bisa dapat uang palsu tersebut dan bisa menyadari begitu. Bisa diceritakan mungkin. Awal mulanya itu kita bisa mendeteksi uang palsu ini ada di kami dapatkan. Kami kan punya usaha yaitu agen mandiri. Agen mandiri ini jasa transfer untuk memudahkan masyarakat sehingga dia tidak bisa antri lagi di bank, yang memberikan kemudahan begitu kepada masyarakat. Awal mulanya kami dapatkan ini uang palsu, yaitu ketika kami mau closing atau tutup dari penjualan di counter, kita mendapatkan, karena kita hitung kembali itu Mbak, uang yang masuk, kita rekap. Kenapa ini ketika saya kasih masuk di mesin penghitung uang, uang itu berhenti. Baru berbunyi itu berarti artinya ada uang yang tidak sesuai dengan yang beredar di Indonesia. Sehingga saya pegang, kenapa ini teksturnya berbeda pada uang pada umumnya. Jangan-jangan ini adalah uang palsu yang sudah masuk di wilayah Mamuju Tengah. Kemudian bentuknya itu warnanya agak pudar, tidak spesifiknya sesuai. Bagaimana, Spesifiknya Pak? seperti ukurannya agak berbeda pada uang asli. Kemudian kalau ketika kita terawang tidak ada gambar pahlawannya. Setelah beberapa minggu kemudian ini kan ini sekitar 200.000. 200.000 ya 200.000 yang pertama ya terdeteksi. 50.000 dulu. Setelah beberapa minggu kemudian, mungkin 1 minggu, masuk lagi uang 100.000. Warnanya pucat,
uang tidak seperti juga kita tes juga di mesin berbunyi uang palsu lagi. 1 minggu kemudiannya lagi mungkin 4 hari ada lagi uang 50.000. Jadi ini tidak 200.000 tidak bersamaan. Oh, tidak dalam satu waktu berarti ya Pak? Ada Tidak. 3 kali template-nya ya Pak? Iya, ada 3 waktu. Kayaknya itu diselipkan. Ada susah kami deteksi siapa yang membawa ke ini uang palsu ke kita. Berarti ada 3 kali ya Pak? 3 kali. 3 kali. Uang 52, uang 101. Iya, seperti itu. Terus tindak lanjutnya setelah itu Pak, setelah mengetahui ini bahwa uang palsu, apa yang Bapak lakukan? Tindak lanjut saya, ketika saya mendeteksi bahwa ini uang palsu, saya cuma tidak melanjutkan. Maksudnya saya tidak melanjutkan untuk memberikan kepada masyarakat. Saya simpan uang itu, uang 50.000 saya simpan. Datang lagi uang 100 saya simpan, dan uang 50-nya saya simpan. Jadi berarti saya ini korban 200.000 ini dalam waktu 1 bulan terakhir ini. Dan 3 kali itu ya? 3 kali, 3 kali berturut-turut. Dan itu juga sebagai evaluasi di karyawan bahwa harus lebih teliti lagi, teliti. Saya selalu briefing itu kepada para karyawan bahwa hati-hati dalam harus deteksi terlebih dahulu sebelum diterima itu uang. Keasliannya. Betul. Nah, sebelum Bapak mendapati uang palsu tersebut sebanyak 3 kali, apakah sudah mendengar informasi bahwa ada beredar uang palsu yang di pabrik di Makassar? Inilah anunya Mbak. Kan saya hanya diamkan ini. Maksudnya mungkin ini kerugian dari saya sebagai pelaku usaha transfer agen mandiri ini. Saya diamkan saja, saya simpan terus itu, ketika ada masuk saya simpan, tapi saya tidak lanjutkan. Saya hanya mudahan sampai saya di sini saja ini uang. Nah, ketika heboh kemarin ini yang kejadian yang ada di pekan yang lalu, jangan sampai ini ada hubungannya dengan yang uang yang beredar dari dari salah satu universitas negeri di Makassar. Iya, apalagi kan kita dengar ini ada dua ASN Pemprov yang terlibat dalam kasus uang palsu jaringan dari universitas yang ada di Makassar ini. Jadi setelah mengetahui itu Pak, menyimpan uang tadi sebanyak 200.000 itu tidak bercerita ke siapapun? Saya tidak pernah bercerita ke keluarga atau ke teman bisnis begitu? Saya hanya evaluasi kepada karyawan bahwa hati-hati dalam menerima uang yang masuk, karena jangan sampai kita sebagai korban takutnya kita jadi kita lanjutkan ini, bisa jadi kita jadi pelaku. Iya, itu yang kami takutkan sebagai pelaku usaha menengah ke bawah yang ada di Mamuju Tengah ini. Iya, sejauh ini kan yang kita ketahui bahwa sudah ada 4 korban ya sampai detik ini. Sudah ada 4 korban yang menerima uang palsu begitu. Betul. Yang sudah beredar di Mamuju Tengah, dan kita tidak tahu berapa jumlah yang sudah masuk di Mamuju Tengah, berapa puluh juta, dan pastinya ada begitu yang sudah masuk. Jadi makanya untuk kedepannya mungkin lebih berhati-hati lagi ya. Betul. Dan dan ini memang disasar bagi bisnis yang mengelola uang banyak seperti itu mungkin ya, seperti bisnis swalayan yang memiliki toko-toko besar. Dalam artian transaksi yang jumlahnya banyak begitu ya Pak? Dalam pandangannya Bapak? Menurut pandangan saya, mereka kan sebagai pengedar ya atau uang palsu ini pasti tidak berani untuk menyetor langsung di bank. Pasti pergi ke misalnya ke Briling, Agen Mandiri atau BNI 46. Pasti larinya ke situ, atau dia tukarkan langsung dengan barang seperti yang Ibu tadi ceritakan di swalayan. Mungkin mereka bisa tukar dengan barang, uangnya beredar di sana. Kalau saya rasa kalau ke bank dia tidak berani karena alat pendeteksi di bank lebih canggih. Pengetahuan saya Mbak sebagai orang awam. Oke. Baik, jadi untuk kedepannya apa antisipasi yang Bapak lakukan nih terhadap karyawan, kemudian toko, kemudian tokonya Bapak sendiri, dan mungkin juga ada himbauan untuk teman-teman bisnis di luar sana, rekan-rekan bisnismennya di luar sana? Kepada warga Mamuju Tengah, terutama kepada Mateng Bicara, tentunya dengan adanya peredaran uang palsu yang ada di Makassar, salah satu
perguruan tinggi negeri. Ini memang heboh di masyarakat. Tentunya kepada masyarakat Mateng lebih bijak dalam menggunakan uang, karena hati-hati dalam menerima uang, karena tidak ditahu mungkin yang memberikan kita uang dia juga tidak sadar bahwa yang dia kasih beredar ini uang, dia tidak tahu bahwa ini adalah uang palsu. Tentu uang palsu itu ada beberapa ciri-cirinya, yaitu yang kami dapat yaitu warnanya agak kusam, teksturnya memang berbeda, ukurannya, kemudian ujungnya Mbak juga ujungnya. Itu kalau dikupas bisa terkupas ujungnya. Yang palsu? Iya, yang palsu. Kemudian kalau kita remas begini, diremas itu uang dia tidak kembali. Di terawang tidak ada gambar pahlawannya. Dan ini juga yang uang kertas 50.000, tidak ada benangnya ketika kita pegang ujungnya. Ada yang untuk desa yang tidak bisa melihat itu, yang untuk orang yang buta tidak ada teksturnya, hanya polos seperti itu. Jadi warga Mateng bijak dalam menggunakan uang kertas, hati-hati karena informasi yang masuk, kita sebagai korban ini mudahan sampai saja di kita ini lebih hati-hati dalam menggunakan uang kertas. Iya betul. Yang dikhawatirkan kan ini masyarakat kecil ya, atau pedagang-pedagang kecil ya, betul. Misalnya penjual sayur di pasaran atau penjual ikan yang yang intensitasnya itu lebih tinggi untuk penjualan. Jadi tidak ada lagi kesempatan untuk melihat secara detail begitu ya, apakah ini uang palsu, apakah ini uang asli begitu. Itu yang kami lihat di pasar-pasar begitu ya. Gitu. Jadi ini kan memang menjadi kerisauan seluruh masyarakat ya, bukan hanya di Mamuju Tengah tapi seluruh Indonesia bahkan ya, khususnya di daerah Sulawesi begitu. Jadi menarik sekali apa yang kita bahas di sore hari ini terkait peredaran uang palsu yang sudah masuk di Mamuju Tengah, dan betul sekali yang disampaikan oleh Bapak tadi, dihimbau untuk seluruh pedagang, untuk seluruh bisnismen begitu yang memiliki toko swalayan maupun kecil untuk tetap waspada dalam melihat dan lebih teliti begitu ya Pak, betul lebih teliti dalam melakukan transaksi begitu, karena kita tidak tahu orang dari mana yang berbelanja, orang dari mana yang melakukan transaksi di toko kita. Oke, terima kasih Pak, informasinya yang sangat luar biasa dan tentunya sangat menjadi edukasi bagi seluruh masyarakat Mamuju Tengah. Ya. Terima kasih atas kesempatannya Mateng TV dan selamat sore, dan kita akan ketemu lagi di segmen selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.